حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah yang menciptakan seluruh langit dan bumi di dalam 6 hari, kemudian istiwa di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi, mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang keluar, apa yang naik ke langit. Dan Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada, dan Allah itu maha melihat terhadap apa yang kalian perbuat. Baik, kata Syekh Abdul Aziz Al-Rashid rahimahullah, qauluhu huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy fihi isbatul af'alil ikhtiyariyah lirabbi subhanah. Di dalam ayat ini ada penetapan perbuatan-perbuatan ikhtiyariyah. Tidak ada yang mampu memaksa Allah. Allah berbuat sekehendak Dia di waktu yang Dia inginkan dan seterusnya. Wa hiya tanqasimu ila qismain. Perbuatan Allah yang bersifat ikhtiyariyah, dan memang perbuatan Allah semuanya adalah ikhtiyariyah, itu terbagi menjadi 2 macam. Lazimah, yang pertama adalah perbuatan yang tidak memiliki yaitu maf'ul bih, ka al-istiwa yaitu istiwa, al-maji kedatangan, an-nuzul turun, wa muta'addiyah yaitu yang memerlukan maf'ul bih, ada maf'ul bihnya, ada objeknya, kal khalaq mencipta ini, mencipta itu, wa rizq memberikan ini, memberikan itu. Kalau sifat bacanya rozq ya dengan fathir ra. Kalau rizq itu bendanya. Wal ihya menghidupkan. Ini ada objeknya. Wal imatah yaitu pematian, mematikan seseorang dan semacamnya. Wa nahwi dzalik dan yang seperti itu. Fahuwa subhanahu mausufun bin nau'ain. Allah subhanahu disifati dengan dua jenis fi'il ini tadi. Wa qad jama'ahu ma fi hadhil ayah. Dan Allah telah mengumpulkan 2 jenis sifat ini di dalam fi'il ini di dalam ayat tadi. Khalaqas samawati wal ard, ini jelas apa? Muta'addiyah. Istawa 'alal arsy, ini adalah lazimah. Ya'lamu ma yalij, ini adalah muta'addiyah, ada objeknya. Wa huwa ma'akum, tapi ini bukan fi'il ya, ini jar majrur. Ini adalah dzaraf. Yang kita cari yang fi'ilnya. Wallahu bima ta'maluna basir. Ini terkait dengan fi'il, yaitu apa? Yubsiru kulla syai', melihat segalanya. Tayyib. Wa fiha bayanu annal khalqa ghairul makhluq. Dan di dalam ayat ini ada penjelasan bahwasanya al-khalq yaitu masdar itu ghairul makhluq, bukan maf'ul bih. Walaupun terkadang ada seperti apa? Fahuwa raddun yaitu mardudun. Nisa'ukum harsul lakum yaitu mahrusun lakum. Terkadang apa? Masdar itu maknanya adalah isim maf'ul. Tetapi secara umum yang namanya masdar adalah masdar. Yang namanya fi'il adalah fi'il, bukan objek. Untuk apa ini dibahas? Ini untuk membantah orang-orang Jahmiyah yang menyatakan apa? Sama antara al-khalaq dengan al-makhluk. Demikian pula ar-razq dengan apa? Al-marzuq dan seterusnya. Intinya mereka menentang adanya perbuatan Allah dan sifat Allah. Kalau disebutkan dalam ayat Allah Ta'ala khalaqas samawati wal ard, itu bukanlah itu perbuatan Allah. Tapi maksudnya adalah bahwasanya langit dan bumi itu makhluk. Tidak sedang membicarakan bahwasanya Allah lah yang mencipta mereka. Ini kejahatan orang-orang Jahmiyah. Betul-betul mereka menentang bahwasanya Allah berbuat sama sekali. Maka kalau dikatakan Allah Ta'ala itu yubsiru kulla syai', melihat segalanya, mereka mengatakan Allah tidak memiliki fi'il melihat. Tetapi apa? Itu semuanya adalah dinisbatkan kepada makhluk, kata mereka. Nauzubillah. Dan pembahasan panjang disebutkan oleh Syekhul Islam di Majmu'ul Fatawa. Masalah apa? Yang mereka menyatakan khalaq sama dengan makhluk. Tayyib. Dilanjutkan qala Syekh rahimahullah, li'anna nafsa khalqihi as-samawati wal arda ghairu samawati wal ard. Karena penciptaan langit dan bumi bukanlah langit dan bumi itu sendiri.
Penciptaan adalah proses pembuatan dan pengadaan dari tiada menjadi ada. Bukanlah dia adalah makhluk itu sendiri, tetapi proses untuk mengadakan makhluk itu sendiri, mengadakan makhluk tersebut. Wa fiha dalilun ala mubayanati Rabbi subhanahu li khalqih. Dan di dalam ayat tadi ada dalil tentang terpisahnya Rabb subhanah dari makhluknya. Dan kata Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa, ini telah disepakati oleh seluruh orang yang berakal dan fitrahnya lurus, bahwasanya pencipta itu tidak mungkin dia itu menciptakan makhluk di dalam zatnya, karena dia maha suci, sementara makhluk itu penuh dengan kekurangan. Pasti pencipta itu terpisah dari makhluknya. Tayyib, fa innahu lam yakhluqhu fi dzatih, karena Allah tidaklah menciptakan makhluk di dalam zatnya Allah. Bal khalaqahum kharijan an dzatih, bahkan Allah menciptakan makhluk itu di luar zatnya, di luar zat Allah. Summa bana anhum bistiwa'ih ala arsyih, kemudian Allah memisahkan diri. Sudah makhluk itu memang tidak ada dalam zat Allah, kemudian Allah lebih menjauh. Kalau dari bana artinya menjauh, memang menjauh dari makhluknya, memisahkan diri dari makhluknya dengan istiwa di atas arsy. Betul-betul kalau dari sisi jarak hissiyah itu sangat jauh, walaupun Allah Ta'ala dekat dengan orang-orang yang bertakwa. Walaupun semuanya ada dalam genggaman Allah, tetapi tetap Allah itu nun jauh di atas sana, di atas arsy. Jaraknya terlalu jauh dengan kita dari sisi zat. Karena jarak kita dengan langit pertama aja 500 dan seterusnya. Dari sisi zat memang jarak Allah sangat jauh. Tetapi kita yakin dengan kebesaran Allah, Allah menggenggam langit dan bumi. Tidak ada yang mustahil untuk Allah menyatukan sekian banyak sifat-sifat yang dia sebutkan sendiri di dalam ayat-ayatnya. Kalau untuk makhluk, ini adalah sesuatu yang mustahil, tapi Allah maha mampu segalanya. Wa huwa ya'lamu ma hum alaih, dan Allah mengetahui keadaan yang makhluk itu ada di dalamnya. Kondisi seluruh makhluk Allah tahu, walaupun dia di atas sana. Bahkan Allah Ta'ala mengepung para makhluk. Inna rabbaka ahata bin nas, sesungguhnya Rabbmu itu mengepung makhluk, yaitu ilmunya meliputi segalanya tanpa ada yang sembunyi darinya. Dengan kita meyakini itu tadi, penjelasan bahwasanya Allah Ta'ala menggenggam seluruh langit dan bumi, yaitu di hari kiamat. Apakah sekarang seperti itu? Hanya Allah yang tahu. Sebagian salaf menyebutkan sekarang pun seperti itu, yaitu semuanya memang di dalam genggaman Allah, tanpa harus kita bersatu dengan Allah dan menempel dan seterusnya. Kita tahu Rasulullah SAW telah bersabda, yaitu qulubu bani Adam itu adalah baina asabi aini min asabiir rahman. Hati bani Adam itu ada di antara dua jari Allah Ta'ala. Jadi betul-betul memang kita ini dipegang oleh Allah Ta'ala hati kita, tanpa ada persentuhan dan semacam itu, tanpa kita menetapkan adanya persentuhan. Sebagaimana awan itu adalah dia musakhkhari bainas sama'i wal ard, ditundukkan di antara langit dan bumi. Tapi tidaklah awan itu menempel dengan langit, tidak pula menempel dengan bumi. Jadi masalah yang disebutkan di sekian banyak dalil tadi tidak mengharuskan untuk konsekuensinya adalah kita menempel dengan Allah. Baik, qal fayarahum, maka Allah itu melihat mereka, wa yanfuduhu basaruhu fihim. Enggak tahu ini ada haknya atau enggak ya yang betul. Yaitu pandangan mata Allah itu menembus sampai ke mereka. Bahkan Allah tahu isi hati dan seterusnya. Wa yuhitu bihim ilman wa qudrah, dan Allah meliputi mereka, mengepung mereka dengan ilmu dan kemampuannya. Wa iradah, dan juga keinginannya. Tidak ada yang mampu menghalangi keinginan Allah sama sekali. Wa sam'an wa basara, juga pendengaran dan penglihatannya, tidak ada yang menghalangi dia dari melihat dan mendengar para makhluk. Wa hadza makna kaunihi ma'ahum aina makanu, dan inilah arti bahwasanya Allah itu bersama mereka dimanapun mereka berada, yaitu masalah ilmu, pendengaran, penglihatan, kemampuan dan semacam itu. Qauluhu wa huwa ma'akum ay ma'akum bi ilmih, Allah bersama kalian dengan ilmunya. Wa qad haka ghairu wahidin al ijma'a ala annal murada bihadil ma'iyyah al ilmu, dan lebih dari satu orang ulama telah menukilkan ijma' bahwasanya yang dimaksudkan dengan ma'iyah adalah ilmu.
Ini dinukilkan ijma' oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa, dan juga dalam kitab beliau Fatawa Al-Hamawiyah Al-Kubra. Juga dinukilkan oleh Ibnu Atiyah dan banyak ulama yang menukilkan ijma' tentang ayat ini, maksudnya adalah ma'iyatul ilm. Wala syakka fi iradati dzalik, dan memang tidak ada keraguan bahwasanya yang diinginkan dengan ayat tadi adalah apa? Ma'iyatul ilm. Dan ini adalah kalam siapa? Kalam Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau. Setelah menyebutkan bahwasanya salaf ijma' tentang ini, beliau mengatakan tidak ada keraguan bahwasanya yang dimaksudkan ma'iyah di sini adalah ma'iyatul ilm. Kemudian beliau mengatakan dan masuk di dalamnya adalah ma'iyatul basar was sama' wa ghairu dzalika min ma'anir rububiyah, yaitu masuk di dalamnya adalah kebersamaan dalam masalah pendengaran, penglihatan, dan makna rububiyah yang lain. Betul-betul rububiyah Allah itu bersama mereka semua. Taib. Fa ilmuhu bihim wa basaruhu nafidun fihim. Maka ilmu Allah itu memang mencapai mereka, yaitu alimallahu bihim, Allah mengetahui tentang mereka, dan penglihatan Allah itu menembus kepada mereka. Fahuwa subhanahu muttaliun ala khalqih. Maka Allah subhanahu itu betul-betul melihat, ittala'a artinya melihat kepada makhluknya. La yaghibu anhu min umurihim syai'. Tidak tersamarkan dari Allah dari urusan mereka sedikit pun dari urusan mereka. Fa inna ma'a fi lughatil Arab la taqtadi ayyakuna ahadu syai'aini mukhtalitan bil akhar. Karena istilah ma'a bersama di dalam bahasa Arab itu tidak menuntut salah satu dari dua individu itu harus bercampur dengan yang lain. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam As-Sawa'iqul Mursalah, ma'a itu adalah mutlaqul musahabah wal muqaranah, yaitu sekedar apa? Kebersamaan dan pengiringan. Tidak selalu harus berkumpul, tidak selalu harus bersatu dan menempel. Dan ma'iyah itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan qarinahnya. Kaqaulihi subhanahu, sebagaimana firman Allah subhanahu, ini juga dinukilkan Ibnul Qayyim dalam As-Sawa'iqul Mursalah, ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Bukan maksudnya adalah dimanapun orang jujur pergi, kita nempel dia terus, dia masuk rumah dia kita ikut, bukan itu. Tapi hendaknya kita masuk dalam golongan orang-orang yang jujur, tidak dusta dan semacam itu. Baik. Dan sebagaimana disebutkan dalam kitab itu juga, sebagaimana ucapan seseorang, oh ana ma'a Syekh fulan fi hadil mas'alah. Dalam masalah ini saya bersama Syekh fulan. Bukan maksudnya kita menempel beliau terus, tapi kita sependapat dengan beliau. Tayyib, waja'atil ma'iyyatu fil Qur'an ammatan wa khassah. Kebersamaan di dalam Al-Qur'an itu datang dalam pola umum dan dalam pola khusus. Fal ammah kama fi hadhil ayah. Yang bersifat umum adalah seperti yang di dalam ayat ini, yang sampai kepada ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Faftatahal kalama bil ilm. Allah membuka pembicaraan dengan ilmu, yaitu apa? Ya'lamu ma yaliju dan seterusnya. Wa khatamahu bil ilm. Allah menutupnya dengan ilmu, yaitu ini untuk di dalam surat yang lain, surat apa itu? Al-Mujadilah. Memulai dengan ilmu, mengakhiri dengan ilmu. Wa huwa ma'ahum aina ma kanu wallahu summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Membuka dengan ilmu, mengakhiri dengan ilmu. Adapun untuk yang ayat yang di pembahasan kita ini Al-Hadid, assalamualaikum marhaban, itu adalah diakhiri dengan apa? Dengan basar. Intinya adalah masalah apa? Pengawasan semuanya. Walihada qala Ibnu Abbasin wa Dhahhak wa Sufyan wa Ahmad wa Tsauri. Karena itulah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ad-Dhahhak bin Muzahim dari kalangan apa? Tabi'in, dan Sufyan, alam ini mungkin Sufyan bin Uyainah, wa Ahmad, Imam Ahmad bin Hambal, wa Tsauri. Demikian pula siapa? Muhammad bin Yahya Az-Zuhri dan lain-lain mengatakan wa huwa ma'ahum bi ilmih, yaitu Allah bersama mereka dengan ilmunya. Juga siapa? Imam Malik dan lain-lain. Ya, ini diambil dari Majmu'ul Fatawa Syekhul Islam yang kelima, muka surat 495. Wa ammal ma'iyyatul khassah, adapun kebersamaan yang bersifat khusus, faka qaulihi, seperti firman Allah, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mereka itu berbuat kebajikan. Fahuwa ma'al muttaqin dunadz zalimin. Allah itu bersama orang yang bertakwa, tidak bersama orang yang zalim. Falau kana ma'nal ma'iyyah annahu fi kulli makan bidzatih.
Seandainya arti ma'iyah itu adalah Allah di seluruh tempat dengan zatnya, latana qadal khabaru al khassu wal am. Niscaya berita yang umum, yang khusus akan bertentangan dengan berita yang umum. Berita yang khusus bertentangan dengan berita yang umum. Karena yang umum mengatakan bersama semua, sementara yang khusus mengatakan hanya bersama orang-orang yang baik. Kalau maksudnya adalah zatnya, niscaya apa? Ini terjadi pertentangan karena zat Allah di mana-mana. Kenapa sekarang zat Allah hanya bersama orang bertakwa? Nah, ini terjadi apa? Pertentangan. Makanya dengan ini harusnya apa? Orang-orang sufi membantah siapa? Membantah Al-Hallaj dan juga Ibnu Arabi, kalamnya sama. Ketika menyuruh para pengikutnya sujud. Kenapa? Karena Allah bersama saya, menyatu dengan saya. Harusnya murid yang pandai akan mengatakan, "Oh, Allah juga bersama saya. Anda sujud dengan saya lah setelah itu." Mana mau. Karena mereka sebelum ini mengatakan Allah itu di mana-mana. Berarti harusnya apa? Gantian. Kalau saya harus sujud dengan Anda nanti sujud dengan saya lah, sujud kepada saya. Tapi mana berani orang sufi membantah syekhnya. La tak tarid fatan tarid. Jangan engkau membantah, nanti engkau terusir, katanya. Disuruh untuk taklid. Tayyib. Falau ini tadi sudah. Balil makna annahu ma'aha ula'i binasrihi wa hibdihi wa ta'yidihi duna ulaik. Bahkan makna dari ayat tadi, Allah bersama orang yang bertakwa dan seterusnya, maksudnya adalah Allah bersama mereka dengan pertolongannya, dengan pemeliharaannya, dengan dukungan dan bantuannya. Bukan yaitu bersama orang-orang yang tadi. Adapun untuk orang yang zalim, Allah tidak bersama mereka. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Dan inilah yang zahir daripada ayat ini. Iya, zahir yang ini tidak sama dengan zahir yang tadi. Yang membedakan apa? Qarinahnya.